Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Yuniana, NIM akhir 80, kelas A1 semester 4, prodi PGSD. Ini saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran model syarat. Pertama, apa itu pembelajaran model syarat? Yaitu bentuk perpaduan pembelajaran akibat adanya ide atau konsep dari dua mata pelajaran yang saling tumpah tindih. Untuk bisa menggunakan tipe model pembelajaran terpadu tipe syarat, guru itu juga harus perlu mempelajari dua ilmu yang berdasarkan dengan sebuah hubungan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Karena model pembelajaran ini sangat cocok bisa digunakan untuk jenjang pendidikan di SD, SMP, SMA. Oleh karena itu, dapat bisa memadukan konsep, sikap, dan keterampilan dalam antar disiplin ilmu. Karena berdasarkan pernyataan ini, pembelajaran model syarat adalah pembelajaran yang dapat menggabungkan dua atau lebih mata pelajaran dengan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Bisa disertai juga dapat dipayungi di dalam satu tema sehingga dapat bisa memberikan suatu pengalaman kepada siswa. Menurut Atkinson 1989, pembelajaran terpadu merupakan suatu aplikasi yang salah satu strategi pembelajaran ini yang berdasarkan dengan pendekatan kurikulum terpadu harus bisa bertujuan untuk dapat menciptakan atau sebuah proses pembelajaran secara relevan dan bermakna bagi anak. 2. Apa karakteristik pembelajaran model syarat? Ada dua karakteristik model pembelajaran syarat. Yang pertama, memadukan dua disiplin ilmu yang dapat memiliki konsep, sikap, dan keterampilan sama. Yang kedua, memiliki disiplin komplementer yang berarti antara ilmu yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi atau dilengkapi. Yang ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangan pada model pembelajaran syarat? Yang pertama, kelebihannya untuk lebih mudah dalam menggunakannya sebagai langkah awal maju secara penuh menuju model terpadu yang mencakup 4 disiplin ilmu dengan menggabungkan disiplin ilmu serupa yang saling tumpah tindih akan memungkinkan mempelajari konsep yang lebih dalam. Yang kedua, kelebihannya dalam hal mentransfer konsep secara lebih dalam, siswa menjadi lebih mudah melakukannya. Misalnya, dengan alat bantu media film untuk menanamkan konsep dari dua mata pelajaran dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga, kelebihannya guru dapat meletakkan kegiatan mereka bersama untuk menciptakan blok waktu yang lebih besar untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Yang keempat, kelebihannya meningkatkan aktivitas belajar siswa
melalui keaktifan mendengarkan penjelasan guru, merespon pertanyaan guru, mengajukan pertanyaan, melakukan pengamatan, kerjasama dalam kelompok, dan menyelesaikan tugas. Yang kelima, siswa lebih bersemangat belajar karena siswa merasa lebih akrab dengan guru sehingga siswa lebih berani untuk mengemukakan pendapat dan bertanya. Kekurangannya yang pertama, antar dua disiplin ilmu memerlukan komitmen pasangan untuk bekerja sama dalam fase awal untuk menemukan konsep kurikulum yang tumpang tindih secara nyata. Yang diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Yang kedua, untuk menyusun rencana model pembelajaran ini diperlukan kerjasama guru dari mata pelajaran yang berbeda, sehingga perlu waktu ekstra untuk mendiskusikannya. Yang keempat, sulitnya mencari partner atau tim yang dapat saling percaya dalam bekerja untuk menciptakan waktu yang bersifat fleksibel dan kompromi. Yang keempat, mencari partner atau tim yang memiliki komitmen sama untuk bekerja melalui fase awal. Yang kelima, pembelajaran terpadu model Sherrod bukan merupakan satu-satunya pendekatan yang paling tepat sebagai upaya meningkatkan kreativitas belajar siswa, karena model pembelajaran terpadu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Keempat, bagaimana langkah-langkah penerapan model Sherrod? 1. Menentukan dua mata pelajaran yang akan disetujui pada konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Yang kedua, menyeleksi konsep-konsep keterampilan dan sikap yang dipahami dalam satu semester. Yang ketiga, memiliki beberapa konsep keterampilan dalam sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara mata pelajaran tersebut. Yang keempat, memilih tema yang cocok untuk pembelajaran tersebut. Karena model penerapan pembelajaran terpadu tipe Sherrod ini dapat diterapkan di berbagai jenjang pendidikan seperti di SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, karena model pembelajaran terpadu dibagikan dapat diterapkan pada tingkat SD sebagai pembelajaran alternatif. Yang kelima, bagaimana contoh-contoh penerapan model Sherrod? Yang pertama, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PAI pada tema kurikulum perilaku terpuji terdapat konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, konsep yang ditunjukkan adalah Ibu Malin rajin bekerja. Sedangkan dalam mata pelajaran PAI, konsep yang ditunjukkan adalah menampilkan perilaku rajin. Kemudian, sikap yang ditunjukkan adalah Malin anak durhaka dan tidak menghormati orang tua. Dengan menampilkan perilaku hormat kepada orang tua, dalam keterampilannya diperoleh kesamaan antara masyarakat desa menolong saat terdampar dan menampilkan perilaku tolong-menolong. Dari penjelasan saya, apabila ada yang kata-kata kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.